Hati-hati. Melihat adegan ini, wajah leluhur tua iblis petir berubah, dan tubuhnya berkedip di depan Wu Xiao. Di bawah tatapan-tatapan gugup, kekuatan dahsyat yang meledak di lautan darat tiba-tiba memicu gelombang besar setinggi 1000 kaki, dan kemudian gelombang besar itu bercampur dengan gelombang yang mengerikan, menghadap kabut ditampar dengan keras jauh di kota kekaisaran. Bang! Di bawah gelombang besar ini, ruang itu retak dan terbuka tak tertahankan, dan jalur space crack yang merajalela melihat kesemutan kulit kepala pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Di kota kekaisaran di bawah kabut air, bahkan dengan perlindungan pembangkit tenaga listrik teratas, wilayah tengah langsung runtuh ketika gelombang besar melanda. Jika bukan karena Yu Qiushan, mereka akan melihat bahwa situasinya tidak benar, dan memindahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di area ini terlebih dahulu. Saya khawatir saat ini sudah menjadi dunia api penyucian. Perisai guntur. Saat ini, leluhur tua tidak berani bersembunyi sedikit pun. Dia berteriak dengan marah, dan petir yang terang melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, perisai yang terbuat dari kekuatan murni Thunder ada di tubuhnya. Sebelum kondensasi, di atas perisai ini, petir bertahan, samar-samar membentuk jalur busur misterius, yang darinya ada perasaan tidak bisa dihancurkan. Jelas, ini adalah pertahanan terkuat leluhur tua, kekuatan sihir, karena dia tahu bahwa Wu Xiao sedang menekan roh jahat di bawah. Jika yang terakhir rusak, arwah leluhur ini akan bangun. Saya khawatir bahkan mereka sulit mencoba membalikkan keadaan. Oh lala! Ketika Aegis of the Thunder baru saja terbentuk, gelombang besar berdarah datang dari langit, dan serangan keras terjadi pada perisai ini. Bang! Raungan besar terdengar seketika. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar hebat, dan gempa susulan yang dahsyat mengamuk. Tanah di bawah terbang menjauh, dalam jarak beberapa ribu kaki. Tidak ada bangunan yang lengkap. Orang ini sangat kuat, tanda seru. Pada saat ini, penampilan monster guntur Old Ancestor juga tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa dia masih meremehkan Sui Changquan setelah menelan 3 pembangkit tenaga listrik teratas. Gelombang besar itu tidak hanya membawa kekuatan yang dahsyat dan menakutkan, tetapi juga kekuatan korosif di dalamnya, bahkan jalannya agak tak terbendung. Hanya beberapa napas waktu, perisai pelindung petir telah menjadi sangat suram, tetapi setelah gelombang yang mengamuk benar-benar jatuh, perisai itu, meskipun tampaknya sedikit lusuh, tetapi pada akhirnya, itu bertahan. HMPH. Leluhur tua setan guntur belum menghela nafas. Suara mendengus dingin terdengar. Dan kemudian, di mata kengerian semua orang, ada gelombang raksasa yang meluap dari surga lagi. Bersamalah. Melihat pemandangan ini, Yu Qiushan mengatupkan giginya. Semuanya memicu kekuatan sihir pertahanan terkuat mereka. Lapis demi lapis di depan perisai Thor yang redup dan gelap. Siapapun yang dapat melihatnya dapat melihat bahwa Aegis of the Thunder telah mencapai batas yang dapat ditanggungnya. Jika Anda membiarkan gelombang besar itu jatuh, saya khawatir tidak ada ketegangan. Kekuatan magis multiwarna berkumpul di langit. Pertahanan apapun di sini kekuatan ajaib sangat kuat. Hong lama. Namun, yang membuat orang panik adalah bahwa pada saat terjadi kontak, kekuatan sihir yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu tidak memainkan peran besar dalam menghalangi mereka. Mereka benar-benar meledak. Bang! Bang! Gelombang darah yang mengerikan jatuh dengan ganas dengan kesedihan yang menyelimuti. Dan akhirnya, di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Thor Aegis terakhir benar-benar meledak. Dan monster petir di belakangnya adalah leluhur tua dan Wu Xiao juga terkena serangan yang mengerikan ini. Pergi. Setelah melihat adegan ini, wajah leluhur tua iblis petir berubah, dan berteriak ke Wu Xiao. Namun, sebagai pengingatnya, Wu Xiao sepertinya belum mendengar. Dia masih berdiri di atas patung, dan di tangannya terus membawa segel misterius masing-masing dan semua orang, dan tubuhnya tidak tertinggal sama sekali. Disengaja. Melihat pemandangan ini, leluhur tua iblis guntur mengatupkan gigi, hanya bisa berdiri di depannya. Dalam gelombang petir, berubah menjadi ular petir yang bersiul ke arah gelombang darah. Hai. Namun, bahkan jika gerak maju dan mundur Anixter tidak mencapai banyak efek, ular petir itu meledak hampir secara instan, dan tubuhnya seolah-olah rusak parah. Dia ditiup terbalik. Leluhur tua, monster guntur dari pembangkit tenaga listrik realem bumi yang bermartabat, bahkan telah kehilangan segalanya. Pedang ilahi kabut air, segel. Saat ini, aksi Wu Xiao akhirnya berhenti. Dia minum di mulutnya dan menepuk telapak tangannya di gagangnya. Tiba-tiba, pedang ilahi, simbol kabut air keluarga kekaisaran, terendam di dalam patung. Dan pada saat ini, hampir semua orang dapat dengan jelas mendengar bahwa dari patung itu, tampaknya ada raungan marah, dan kemudian suara itu berangsur-angsur menghilang. Nafas asli patung itu sepertinya benar-benar keheningan mereda. Bang! Ketika Wu Xiao baru saja menyelesaikan tindakan ini, gelombang darah sudah mengalir deras, dan bahkan setelah diblokir, gelombang darah masih terbang dalam sekejap. Siu. Namun,
Mengejutkan bahwa semua orang awalnya berpikir bahwa Paripurna Shuichang akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh sampai yang terakhir dan tidak memberi Wu Xiao kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ketika leluhur tua monster guntur mencoba untuk mendukung yang terluka, gelombang berdarah itu dengan ringan dihentikan. Detik berikutnya ia menggulung patung raksasa itu dan langsung naik ke langit. Kabut melolong. Lei Qijin, ayo tinggalkan kamu sendirian hari ini. Tidak lama lagi lelaki tua itu akan kembali ke sini. Ketika saatnya tiba, dan berani melawan, hanya kamu yang akan menemuimu di jalan buntu. Setelah patung itu dibawa pergi, terdengar pula suara tawa di atas langit. Seketika, luapan darah yang memenuhi langit ternyata menyusut dengan cepat. Akhirnya, di jalur mata yang tertegun, potongan lautan darah berubah menjadi cahaya darah, dan kemudian menghilang di langit. Mengapa dia melarikan diri tiba-tiba? Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kota Kekaisaran Kabut Air sangat bingung. Dan pada saat yang sama, mereka sedikit beruntung. Kengerian Sui Changquan barusan, mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri. Jika yang terakhir adalah untuk membunuh si pembunuh, saya khawatir tidak ada seorang pun di kota Kekaisaran Kabut Air ini yang akan selamat. Orang itu juga anak panah di akhir penerbangannya. Leluhur tua Lei Yao melihat ke arah di mana cahaya darah menghilang, dan berkata dengan sedikit kebencian. Secara paksa menelan dua pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia dan alam nyata kuasi bumi. Keadaan Sui Changquan jelas tidak setenang kelihatannya. Mungkin, dia juga khawatir dia akan menderita serangan balik setelah menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan. Itu sebabnya saya mundur begitu cepat.